Assalamualaikum, di sini kami akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 yang mengurangi dampak virus corona terhadap pelaporan dan laba rugi perusahaan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Virus corona adalah jenis virus baru yang menyebar di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Dikutip dari Worldometers 2020, pada tanggal 19 April 2020 ada 2.332.450 kasus, 160.783 orang meninggal, dan 599.998 sembuh yang tersebar di seluruh dunia hanya dalam waktu 4 bulan. Akibat maraknya virus ini, pemerintah menganjurkan setiap orang bekerja dari rumah atau work from home. Oleh sebab itu, peranan perkembangan revolusi industri 4.0 sangat penting di saat seperti ini, karena akan membantu setiap para pekerja agar bisa bekerja tanpa perlu keluar rumah dan khawatir akan terpapar virus. Virus ini sangatlah cepat sampai ke 93 negara termasuk Indonesia. Virus ini masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 yang menimpa ibu dan anaknya di Depok. Hingga saat ini telah mencapai ribuan kasus aktif yang menyerang di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap perusahaan industri bagi perdagangan pertanian, konstruktif, pariwisata, hingga pertambangan dan lain-lain. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, ada beberapa sektor yang mengalami penurunan dari nilai impor bahan baku konsumsi menurun 39,901%, impor bahan baku menurun 5-15,809%, hingga barang modal turun 18,03%. Dari penurunan ini setiap perusahaan perlu mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha dan menyusun laporan keuangan yang terpaku kepada SAK 8. Dalam SAK 8 dinyatakan apabila perusahaan tidak menyusun laporan keuangan dengan kelangsungan usaha akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, kecuali memiliki alternatif lain yang realistis. Terputusnya perdagangan dunia yang mengakibatkan banyak perusahaan yang memproduksi barang atau membeli bahan baku untuk persiapan bulan Ramadan atau Idul Fitri, lalu perusahaan harus mempertimbangkan kerugian barang persediaan akibat kerusakan bahan baku yang melewati batas kadaluarsa. Dan perusahaan pula harus memikirkan pengukuran imbalan kerja atau lebih memilih mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menyeimbangkan aktivitas yang menurun karena kurs rupiah yang semakin melemah. Serta dengan penurunan laba perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus mengatur perhitungan kerugian dengan penerapan PSAK 71. Salah satu poin dari PSAK 71 yaitu soal pencadangan atau penurunan nilai aset yang berupa piutang pinjaman atau kredit sehingga perusahaan dapat mengantisipasi terjadinya penurunan keuangan. Sebelum lebih dalam untuk menjelaskan apa itu PSAK 71 lebih dalam, kita akan membahas awal mula PSAK ini terbentuk. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, DSAK, telah merilis 3 pernyataan standar akuntansi keuangan, PSAK, baru. Ini merupakan bagian dari usaha otoritas untuk mengadopsi sistem dari International Financial Reporting Standards, IFRS, yang dikeluarkan oleh Otoritas Akuntan Internasional, International Accounting Standard Board, IASB. Sejatinya peraturan tersebut sudah diterbitkan sejak tahun 2017. Namun, implementasinya sendiri baru akan diwajibkan pada tahun 2020. PSAK yang baru diterapkan itu ada 3. Ketiga PSAK itu memiliki poin masing-masing. PSAK 71 misalnya mengatur mengenai instrumen keuangan,
PSAK 72 mengatur mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan PSAK 73 mengatur mengenai sewa. Dari penjelasan di atas bahwasanya penerapan PSAK 71 sangat penting dalam keadaan pandemi saat ini karena kenapa? Pernyataan standar akuntansi keuangan, PSAK 71 memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Standar yang mengacu kepada International Financial Reporting Standard, IFRS 9 ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Selain soal klasifikasi aset keuangan, salah satu poin penting PSAK 71 adalah soal pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Standar baru ini mengubah secara mendasar metode penghitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih. PSAK 71 memandatkan korporasi menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Kini, dasar pencadangan adalah ekspektasi kerugian kredit, expected credit loss, di masa mendatang berdasarkan berbagai faktor, termasuk di dalamnya proyeksi ekonomi di masa mendatang. Berdasarkan standar akuntansi baru ini, artinya, korporasi harus menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit, CKPN, untuk semua kategori kredit atau pinjaman, baik itu yang berstatus lancar, performing, ragu-ragu, underperforming, maupun macet, non-performing. Untuk kredit lancar, misalnya, korporasi harus menyediakan CKPN berdasarkan ekspektasi kerugian kredit dalam 12 bulan mendatang. Dalam usaha untuk mengurangi kerugian dalam bencana ini, perkembangan teknologi informasi dengan pesat saat ini adalah salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena hampir semua pekerjaan terjadi otomatisasi yang terjadi di seluruh bidang, teknologi dan yang menggabungkan secara nyata, digital dan secara fundamental. Konsep industri 4.0 adalah cara produksi dan pelayanan industri terhadap konsumen yang menawarkan kemudahan bagi setiap penggunanya, tanpa perlu keluar rumah, hanya perlu terhubung ke internet. Semua bisa dilakukan. Dimulai dari bekerja hingga berbelanja pun dengan mudah dapat dilakukan. Apalagi di kondisi saat ini di mana pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan work from home, dikarenakan sedang menyebarnya virus yang baru-baru ini mencuat, yaitu virus COVID-19. Dan pada akhirnya himbauan tersebut berdampak pada kegiatan transaksi melalui mobile banking melonjak naik dengan pesat. Dikutip dari internet, Marshall Southland Sitanggang 2020, Bank bersandi Bursa BBNI ini juga menambahkan bahwa terjadi jumlah transaksi BNI Mobile Banking sebesar 52,46% dan nominal transaksi sebesar 61,59% dari minggu lalu hingga minggu ini. Revolusi Industri 4.0 ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dan bisa dibilang menimbulkan masalah baru di antaranya. 1. Kurangnya SDM yang terampil di bidangnya. 2. Masalah keamanan teknologi komunikasi yang dibuktikan dengan keprivasian sumber yang dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 3. Ketidakmampuan untuk berubah oleh pemangku kepentingan. Serta 4. Banyaknya kehilangan pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Banyak perusahaan yang mengkhawatirkan laporan keuangan 2020 karena ekonomi yang melambat akibat virus corona. Pandemi virus corona dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan 2020 terutama dalam berbagai aspek seperti pendapatan menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah dan kemungkinan dalam segi pengukuran persediaan. Pandemi virus corona ini sangat mempengaruhi rantai pasokan, supply chain, perusahaan terutama yang mendapatkan bahan baku dari Cina,
Harga bahan baku melambung tinggi karena kelangkaan barang yang dapat meningkatkan pokok. Dan dalam pengukuran imbalan kerja, beberapa perusahaan mungkin memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menyeimbangkan aktivitas yang menurun. Hal ini akan berdampak pada pengukuran imbalan kerja. Selanjutnya, dampak perubahan kurs pada laporan keuangan. Kurs rupiah yang melemah terhadap dolar selama pandemi corona ini dapat mempengaruhi laporan keuangan apabila perusahaan memiliki terpapar risiko kurs, terutama bila perusahaan memiliki utang piutang uang dolar dan tidak melakukan lindung nilai. Sedangkan dalam pengukuran cadangan perusahaan memiliki cadangan-cadangan yang biasanya menggunakan asumsi bisnis normal. Misalnya cadangan piutang, cadangan atas klaim, garansi produk, cadangan untuk persediaan yang rusak usang, atau cadangan lainnya. Yang terakhir dan akan sangat terasa dampaknya adalah laba perusahaan mungkin akan menurun pada tahun 2020 akibat pandemi corona. CAS 4 menghimbau para pemangku kepentingan terutama pemilik modal untuk mempertimbangkan target kinerja selain laba perusahaan untuk menghitung bonus tahunan manajemen. Kebijakan PSAK 71 dan mengambil sikap untuk mengupgrade pelayanan dan kinerja ke dalam konsep industri 4.0 akan membantu perusahaan dalam mengurangi dampak kerugian yang disebabkan oleh situasi saat ini. Walau tidak dapat merubah keadaan sepenuhnya, setidaknya masih ada usaha untuk menyelamatkan perusahaan. Sekian dari kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.